Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mereview hasil makalah dari kelompok 4, yaitu tentang periode setelah kepemimpinan Syarif Hidayatullah. Dalam makalah ini menjelaskan perkembangan Cirebon pada era penerus Syarif Hidayatullah, termasuk berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman, peran Pangeran Wangsakerta dan Godrasawala, dominasi VOC, berdirinya Pengguron Kaprabunan, kebangkitan santri, dan berdirinya Keraton Gajaribonan. Mengungkap sejarah yang kurang dikenal. Salah satu tujuan utama makalah ini adalah untuk mengungkap sejarah Cirebon yang mungkin kurang dikenal atau kurang diakses oleh masyarakat umum. Dengan menggali masa-masa setelah kepergian Syekh Syarif Hidayatullah, kita dapat mengeksplorasi peristiwa-peristiwa yang penting dan tokoh-tokoh yang memainkan peran penting dalam perkembangan Cirebon. Menghormati peran dan warisan Syekh Syarif Hidayatullah. Dalam makalah ini bertujuan juga untuk menghormati dan mengapresiasi peran besar Syekh Syarif Hidayatullah dalam sejarah Cirebon. Dengan memahami peran dan pengaruhnya, kita dapat mengenali kontribusi beliau dalam membentuk identitas dan nilai-nilai kultural Cirebon. Makalah ini bertujuan untuk menggali bagaimana nilai agama, etika, dan moral yang diperkenalkan oleh beliau masih mempengaruhi masyarakat Cirebon saat ini. Selanjutnya, era penerus dan kontinuitas sejarah. Dalam makalah ini kita akan mencoba memahami bagaimana nilai-nilai dan pengaruh historis Syekh Syarif Hidayatullah diteruskan oleh generasi berikutnya di Cirebon. Ini membantu kita melihat kontinuitas dalam cara dan bagaimana warisan budaya dalam agama tetap relevan dalam perkembangan kota ini. Memberikan pemahaman yang mendalam, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejarah Cirebon dan peran Syekh Syarif Hidayatullah serta penerusnya dalam bentuk identitas kota ini. Selanjutnya, biografi Syekh Syarif Hidayatullah kemarin sudah. Terus mulailah dengan latar belakang kehidupan dan kontribusi utama Syekh Syarif Hidayatullah dalam sejarah Cirebon. Penerus Syekh Syarif Hidayatullah, identifikasi dan analisis peran penerus Syekh Syarif Hidayatullah dalam mempertahankan dan meneruskan warisan budaya, agama, dan pendidikan yang diperkenalkan oleh beliau. Lalu pengaruh nilai Islam, bagaimana nilai Islam yang diperkenalkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah berperan dalam bentuk budaya, etika, dan moral masyarakat Cirebon. Kontinuitas nilai historis, bicara tentang bagaimana nilai-nilai historis yang diperkenalkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah masih relevan dalam masyarakat Cirebon saat ini. Era Kapenembahan setelah wafatnya Syarif Hidayatullah pada tahun 1568, Cirebon mengalami transisi kepemimpinan yang ditandai oleh masa pemerintahan Kapanembahan. Era ini merupakan awal dari perkembangan politik di Cirebon setelah jatuhnya kekuasaan Demak. Kapanembahan berperan dalam merintis kemerdekaan politik Cirebon dan memulai proses pembentukan kesultanan yang penting. Era penerus Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai era Kapanembahan adalah periode bersejarah yang menarik di Cirebon. Di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah barat, Jawa Barat maksudnya. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati pada tahun 1568, putranya Kapanembah mengambil alih kepemimpinan Cirebon. Berikut ada beberapa aspek penting dari era kepemimpinan Cirebon. Yang pertama, transisi kepemimpinan. Era Kapanembahan adalah masa transisi yang mengikuti kepemimpinan Sunan Gunung Jati.
Kapanembahan adalah putra Sunan Gunung Jati dan meneruskan upaya ayahnya dalam menyebarluaskan agama Islam dan memperkuat pengaruh Islam di wilayah Cirebon. Lalu perkembangan Islam selama era Kapanembahan, Islam terus berkembang dan mengakar lebih dalam di Cirebon. Peningkatan jumlah masjid, pesantren, dan institusi keagamaan lainnya menjadi bukti dari penyebaran ajaran Islam di masyarakat Cirebon. Pembentukan Kesultanan Cirebon pada tahun 1601, Pangeran Mas, salah satunya putra Kapanembahan, mendirikan Kesultanan Kasepuhan. Ini adalah langkah penting dalam membangun institusi pemerintahan yang kuat di Cirebon. Meskipun Cirebon terbagi menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman yang dipimpin oleh keluarga yang berbeda. Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman, Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman berperan penting dalam bentuk politik dan budaya Cirebon. Kasepuhan dan Kanoman adalah dua pusat pemerintahan yang berdaulat di Cirebon, masing-masing dengan pangeran yang memerintah. Mereka memiliki peran berbeda dalam menjaga dan memelihara budaya dan tradisi Cirebon. Perkembangan budaya era Kapanembahan juga menyaksikan perkembangan Cirebon yang kaya. Era Kapanembahan adalah periode yang kaya akan sejarah dari budaya di Cirebon. Perkembangan agama, pembentukan kesultanan, dan pengaruh eksternal menjadi faktor yang membentuk karakteristik unik Cirebon pada masa itu. Mulai memahami lebih dalam tentang era ini, kita dapat lebih menghargai sejarah dan warisan budaya yang berada di Cirebon. Berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman pada tahun 1601, putra Kapanembahan Pangeran Mas mendirikan Kesultanan Kasepuhan yang menjadi salah satu pusat pemerintahan tertua di Cirebon. Selain itu, pada tahun yang sama Pangeran Wangsakerta mendirikan Kesultanan Kanoman yang menjadi pusat agama di Cirebon. Kedua kesultanan ini memiliki hubungan erat dan membentuk landasan politik yang kuat di Cirebon. Berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Cirebon era penerus Syari dan itulah era Kapanembahan. Peristiwa ini memainkan peran sentral dalam perkembangan politik, sosial, dan budaya Cirebon. Latar belakang berdirinya Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman setelah wafatnya Syarif Hidayatullah pada tahun 1568, kepemimpinan Cirebon berpindah kepada putranya. Kesultanan Kasepuhan dianggap sebagai kesultanan tertua di Cirebon dan menjadi salah satu pusat pemerintahan yang kuat di wilayah tersebut. Kesultanan Kasepuhan mengadopsi sistem pemerintahan yang berdasarkan ajaran Islam dan memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas keagamaan dan budaya Cirebon. Berdirinya Kesultanan Kanoman 1601, pada tahun yang sama Pangeran Wangsakerta mendirikan Kesultanan Kanoman. Kesultanan Kanoman memiliki peran penting dalam perkembangan agama Islam di Cirebon dan juga dalam bidang budaya. Kesultanan Kanoman memfokuskan diri pada pendidikan agama Islam dan seni tradisional Cirebon. Pangeran Wangsakerta dihormati sebagai tokoh spiritual yang memimpin perkembangan pesantren dan memelihara tradisi seni dan budaya lokal. Hubungan antara Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman, meskipun Kasepuhan dan Kanoman adalah entitas terpisah dengan yang berbeda, mereka memiliki hubungan sangat erat. Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman saling mengakui kedaulatan masing-masing dan bersatu untuk melawan ancaman eksternal seperti dominasi VOC dari Belanda. Peran Pangeran Wangsakerta dan Gustrawala dengan Pangeran Wangsakerta memainkan peran penting dalam pengembangan agama budaya Cirebon. Ia dikenal sebagai tokoh spiritual yang memimpin perkembangan pesantren di wilayah ini. Gustrawala yang merupakan kesultanan Wangsakerta juga memiliki peran penting dalam mendukung warisan agama dan budaya Cirebon. Peran Pangeran Wangsakerta dan Gustrawala adalah sangat penting dalam perkembangan agama Islam dan budaya di Cirebon. Pangeran Wangsakerta memimpin perkembangan pesantren, institusi pendidikan Islam tradisional di Cirebon. Pesantren yang dipimpin olehnya menjadi pusat pendidikan agama Islam di wilayah ini. Peran Gustrawala dalam berangkat tradisi. Gustrawala adalah kelompok masyarakat di Cirebon yang memiliki hubungan erat dengan Pangeran Wangsakerta. Mereka adalah memelihara tradisi dan nilai lokal Cirebon. Gustrawala memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat tradisi seni, budaya, dan keagamaan Cirebon. Kelompok Gustrawala juga berperan dalam memelihara pusaka dan warisan budaya Cirebon. Mereka memiliki tanggung jawab menjaga warisan sejarah dan budaya Cirebon agar tidak terlupakan. Dominasi VOC sepanjang abad ke-17, Cirebon menjadi pusat perdagangan yang penting di Jawa dan hal menarik perhatian VOC perusahaan pedagang Belanda. Mereka memberikan pemerintahan kolonial di Cirebon dan mengambil kendali atas perdagangan dan sumber daya alam di ini. Era dominasi VOC di Cirebon adalah periode penting dalam sejarah Cirebon. Pada masa ini, perusahaan dagang Belanda memainkan peran dominan dalam perdagangan dan politik ini. Tersebut adalah materi yang dominasi
VOC di Cirebon yang berserta daftar siswa. Dominasi VOC di Cirebon pada abad 11, VOC menjalankan kebijakan kolonialisme yang agresif di Asia, termasuk Indonesia. VOC mendirikan faktori dagang dan benteng-benteng di Cirebon yang sebagai bagian dari strateginya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan barang-barang di Nusantara. Dampaknya, mereka menciptakan perpecahan di antara penguasa Cirebon dan mendukung penguasa yang bersedia tunduk pada kebijakan VOC. Perlawanan terhadap dominasi VOC, meskipun VOC berhasil menguasai sebagian besar wilayah Cirebon, ada perlawanan yang terus-menerus dari pihak lokal. Beberapa penguasa dan masyarakat Cirebon menentang dominasi VOC dan berusaha mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan mereka. Berdirinya pengguruan Kaprabunan pada abad 19 setelah Cirebon melepaskan diri dari dominasi VOC, terjadi perubahan signifikan dalam masyarakat Cirebon. Salah satu perubahan penting adalah berdirinya pengguruan Kaprabunan pada tahun 1814 oleh Pangeran Abdullah dan Kiai Suta. Pengguruan Kaprabunan menjadi lembaga yang penting dalam melestarikan budaya dan agama Cirebon. Peran dan fungsi Pengguruan Kaprabunan berfungsi sebagai lembaga yang memiliki tradisi adat, budaya, dan agama di Cirebon. Mereka bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat berbagai pusaka, upacara adat, dan seni tradisional Cirebon. Lembaga ini juga berperan penting dalam pendidikan agama Islam, dan mereka mendukung perkembangan pesantren dan pendidikan agama Islam di wilayah Cirebon. Demikian review dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.